Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya, Kimia SMA. Kimia SMA pada minggu yang kelima ini akan membahas stoikiometri. Stoikiometri yang kita bahas kali ini adalah kelanjutan dari pembahasan yang sudah kita lakukan pada minggu yang keempat kemarin tentang hukum-hukum dasar atau merupakan bagian awal dari stoikiometri. Apa yang akan kita bicarakan kali ini adalah yang pertama tentang seperti biasa prekonsep atau pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa sebelum kita masuk ke stoikiometri bagian ini. Dan selanjutnya kita akan bicara tentang alur pembelajaran. Jadi bagaimana proses pembelajaran yang saya tawarkan di sini dan bagaimana memproses alur itu di dalam langkah-langkah pembelajaran. Kita mulai dari pengetahuan awal siswa. Konsep-konsep apa saja yang sudah diketahui oleh siswa sebelum kita melangkah masuk ke stoikiometri? Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang simbol, baik simbol unsur maupun simbol senyawa. Bagaimana siswa bisa menentukan simbol-simbol unsur yang sudah disepakati oleh para ilmuwan yang modern. Kemudian bagaimana menuliskan simbol suatu senyawa atau rumus suatu senyawa. Dan kita juga sudah memberikan mereka tentang persamaan reaksi. Bagaimana menuliskan persamaan reaksi, mengubah dari kata, dari deskripsi tentang suatu fenomena yang ada di dalam laboratorium maupun fenomena-fenomena reaksi yang lain menjadi simbol-simbol atau lambang-lambang atau rumus-rumus senyawanya. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana menuliskan fasanya. Tapi nanti akan kita bahas sekali lagi tentang persamaan reaksi, karena kemarin belum tuntas kita membahas tentang persamaan reaksi. Nah, alur yang saya tawarkan untuk membelajarkan stoikiometri, kita mulai dari persamaan reaksi. Persamaan reaksi sudah kita kenalkan pada minggu sebelumnya. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut apa sih yang ada di dalam persamaan reaksi itu. Kita bicara tentang bahasa-bahasa simbol dari persamaan reaksi itu. Kita memperdalam pemahaman siswa tentang simbolisme di dalam persamaan reaksi dan bagaimana kita mengenalkan sebuah pemodelan di dalam proses pembelajaran kimia di dalam persamaan reaksi ini. Setelah itu kita akan masuk ke dalam konsep mol. Untuk mengenalkan konsep mol, kita mengenalkan beberapa hukum yang mendasari pengetahuan mereka atau konsep yang akan mereka dapat, yaitu konsep mol. Yang pertama adalah hukum dari Gay-Lussac, kemudian hipotesis Avogadro, dan kita juga mengenalkan massa atom relatif dan massa molekul relatif. Untuk kemudian kita masuk ke aspek kuantitatif dari persamaan reaksi. Aspek kuantitatif dari persamaan reaksi ini menyangkut hukum kekekalan massa dan kemudian kita akan membicarakan lebih jauh tentang reaksi yang setara, hubungan antar mol, dan yang terakhir adalah reaksi pembatas. Kita mulai dari persamaan reaksi. Dari sisi kualitatifnya, kita mengulang lagi dari yang kemarin mungkin belum lengkap ya untuk persamaan reaksi. Kita akan mencoba untuk mengulas lagi supaya lebih lengkap bahwa persamaan reaksi merupakan bahasa simbol yang digunakan oleh para ilmuwan kimia yang mengubah kata-kata menjadi simbol-simbol yang bisa dimengerti oleh semua orang, terutama orang yang mempelajari kimia. Anda bisa membayangkan, bisa menjelaskan pada siswa kita untuk membayangkan bahwa kita punya fenomena yang bisa kita deskripsikan secara panjang dari kata-kata menjadi sebuah simbol yang lebih pendek. Bukan hanya deskripsi yang panjang, tetapi simbol-simbol yang kalau kita tulis persamaan reaksinya menjadi hanya 1 atau 2 baris.
Ini tergantung dari rumus molekulnya panjang atau pendek. Tetapi kita tidak akan menuliskan yang terlalu panjang. Simbol-simbol yang kita tuliskan disepakati bersama. Kalau kita menuliskan nama unsur, kemudian kita menuliskan nama senyawa, kita bisa menggantinya dengan lambang unsur dan rumus senyawanya. Dari misalnya magnesium karbonat menjadi MgCO3. Bayangkan magnesium karbonat itu tulisannya panjang seperti itu, hanya ditulis MgCO3. Tapi tetap terbacanya di dalam pikiran kita maupun di dalam lisan kita sama, tetap magnesium karbonat. Kata bereaksi diganti dengan menggunakan lambang plus atau lambang tambah. Lambang tambah ini bisa juga digunakan untuk mengganti kata dan. Kalau dia menghasilkan A dan B berarti A plus B, tapi kalau A bereaksi dengan B jadi A plus B sama. Jadi kalau di sebelah reaktan atau zat yang bereaksi plus itu untuk menyatakan bereaksi dengan, kalau di sebelah hasil reaksi atau produk plus itu menyatakan dan. Lambang berikutnya yang digunakan adalah tanda panah. Tanda panah itu untuk menunjukkan bereaksi menjadi. Magnesium karbonat bereaksi dengan asam sulfat bereaksi menjadi. Nah, kata bereaksi menjadi itu diubah menjadi lambang panah ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena kita menulisnya dari kiri. Supaya kita bisa membacanya seperti ini. A ditambah B bereaksi menjadi. Kalau panahnya ke arah kiri berarti A plus B dihasilkan dari. Itu adalah kesepakatan bagaimana kita membuat pernyataan kalimat dengan menggunakan simbol. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah wujud zat. Mengapa kita tidak boleh melupakan wujud zat saat kita menuliskan persamaan reaksi? Karena sebuah persamaan reaksi kebanyakan tergantung pada wujud zatnya. Seperti contoh yang kemarin, natrium bikarbonat dengan asam sitrat dalam keadaan padat yang kering tidak akan pernah bereaksi. Tetapi kalau keduanya bertemu saat menjadi larutan, maka reaksinya berlangsung cepat. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, wujud zat menjadi sesuatu yang penting di dalam kita menyampaikan suatu fenomena dalam bahasa simbolis kita, yaitu persamaan reaksi. Wujud zat yang kita kenal adalah padat, cair, dan gas, dan satu lagi adalah larutan. Kita menggantinya dengan menggunakan lambang di dalam kurung, singkatan EQ untuk larutan, L untuk cair, S untuk padat, dan G untuk gas. Nah, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kita memiringkan simbol-simbol wujud ini, karena mereka masih di dalam bahasa asing. Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia, kita biasakan menggunakan font yang italic. Dari sini, kita mengetahui bahwa sebuah persamaan reaksi merupakan model, karena di dalamnya memodelkan matematis dari sebuah fenomena kimia. Kita tidak hanya sedang mengubah deskripsi yang panjang menjadi bahasa yang simbolik yang singkat saja, tetapi di dalamnya ada simbol. Kita tidak hanya mengubah dari bahasa verbal, deskripsi yang panjang menjadi bahasa simbol yang hanya ditulis dalam tulisan yang pendek, akan tapi di dalamnya ada model. Yang pertama adalah model matematis. Anda bisa mengulang lagi, menuliskan persamaan reaksi A plus B, tanda panah C plus D. Anda bisa melihat bahwa persamaan reaksi kimia ini setara dengan persamaan reaksi Persamaan reaksi kimia ini setara dengan persamaan matematis. Anda bisa mengingatkan lagi
atau mengingat lagi suatu persamaan matematika, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, seperti itu. Tanda sama dengan di sana artinya sebelah kiri Y itu akan sama dengan AX kuadrat plus BX atau yang ada di sebelah kanan. Nah, di dalam kimia ini setara dengan persamaan reaksi bahwa yang di sebelah kiri yang kita sebut sebagai reaktan itu sama dengan di sebelah kanan. Tetapi sama di dalam persamaan reaksi kimia itu tidak persis sama dengan yang di matematis ini. Ada beberapa hal yang sama, tetapi tidak semua persis sama karena di dalam perubahan kimia ada sesuatu yang berubah. Senyawanya sudah berubah. Itu oleh karena itu kita tidak menggunakan tanda sama dengan, akan tetapi kita menggunakan tanda panah yang berarti berubah menjadi. Tetapi ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas yang harus sama antara reaktan dan produk. Nah, itu adalah model matematis dari fenomena yang kita amati dengan menggunakan indera menjadi sebuah simbol. Jadi simbol persamaan reaksi itu bukan hanya sekedar simbol, kan? Berhenti di situ, akan tapi dia juga merupakan model matematis bagaimana kita akan menjelaskan fenomena itu. Jadi model matematisnya, oleh karena itu nanti akan kita bahas tentang kuantitatifnya, tidak hanya tentang ceritanya seperti apa, akan tetapi hitungannya bagaimana. Itu ada di dalam persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia ini juga kita bisa melihat materi pada tingkat partikel. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya gas metana yang dibakar secara sempurna menghasilkan CO2 dan H2O, kita bisa berpikir, kita bisa membayangkan bahwa kalau kita punya metana dengan menggunakan seperti ini, CH4, kita punya C yang dikelilingi oleh 4H, kemudian ada oksigen yang seperti ini, akan dihasilkan CO2, C dengan 2O, dan H2O dengan 2H, dan banyaknya ada 2. Jadi, kita bisa membayangkan tingkat sampai ke tingkat partikel semacam ini. Kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan partikel ya kemarin di 2 minggu yang lalu. Jadi selain kita bisa menuliskan dari fenomena yang dideskripsikan, gas metana yang terbakar di udara menghasilkan CO2 dengan menghasilkan gas karbon dioksida dengan air, kita menuliskannya menjadi CH4 plus O2 tanda panah CO2 plus H2O. Kita juga bisa membayangkan ada molekul-molekul yang terlibat di dalamnya. Bayangan kita tentang molekul atau partikel-partikel yang terlibat di dalamnya nanti akan dibahas bagaimana itu akan berkembang. Dari partikel-partikel yang diketahui oleh kimiawan zaman awal sampai ke partikel-partikel yang kini diketahui atau dikembangkan oleh kimiawan modern. Untuk melihat hubungan matematis di dalam persamaan reaksi tersebut, kita mengenal konsep mol. Konsep mol atau mol itu sendiri adalah sebuah cara satuan yang digunakan untuk membilang partikel. Kita jelaskan pada siswa kita, itu sebenarnya mol itu adalah cara kita menghitung partikel yang kecil. Kalau Anda membeli beras, Anda tidak mungkin menghitung jumlah biji berasnya. Anda menghitung dalam satuan yang lain yaitu beratnya atau masanya. Nah, untuk partikel yang sangat kecil bisa kita bayangkan kita tidak menghitung jumlah partikelnya satu satuan, satu per satu, tetapi kita menghitung dalam jumlah yang kuantitas yang lebih besar yang kita sebut sebagai mol. Nah, sebelum kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan mol itu sesungguhnya dan bagaimana kita menghitung mol dari suatu materi atau suatu partikel atau apapun itu, yang jelas materi ya, kita mempelajari beberapa hal yang mendasarinya. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh
Joseph Louis Gay-Lussac. Kalau Anda mungkin mencari tentang hukum yang disampaikan oleh Joseph Louis Gay-Lussac atau hukum Gay-Lussac, Anda mungkin akan ketemu hubungan antara tekanan dan suhu mutlak. Di dalam fisika, di dalam pelajaran fisika, hukum Gay-Lussac ini dikenal dengan hukum yang menghubungkan antara tekanan gas dengan suhu mutlaknya, tetapi sekarang hukum ini lebih dikenal sebagai hukum Amonton. Gay-Lussac sendiri lebih dikenal dengan hukum yang lain yang juga berkembang di dalam kimia, yaitu Law of Combining Gases. Hukum ini menyatakan bahwa rasio dari gas-gas yang bereaksi atau reaktan dengan produknya dapat dinyatakan dengan bilangan yang bulat dan sederhana. Jika oksigen bereaksi dengan hidrogen membentuk uap air atau air dalam keadaan gas, maka perbandingan oksigen, hidrogen, dan air dalam bentuk gasnya, oksigen dibanding hidrogen dibanding gas adalah perbandingan yang bulat dan sederhana. Nah, hukum ini ditetapkan oleh Gay-Lussac dengan pengamatan berbagai macam gas. Ingat zamannya Gay-Lussac, Anda mengingat di mata kuliah sejarah ya. Zamannya Gay-Lussac, orang sangat getol, orang sangat konsen dengan percobaan-percobaan yang berhubungan dengan gas, dan salah satunya adalah Gay-Lussac, dan berhasil mengungkap kembali apa yang disampaikan oleh Charles, hukum Charles, walaupun yang mengumumkan, mempublikasikan sebenarnya adalah Gay-Lussac, kemudian hukumnya Amonton tadi, dan yang terakhir adalah hukum yang ini, perbandingan reaktan dengan produk untuk gas itu perbandingan yang bulat dan sederhana tadi. Kalau dihubungkan dengan John Dalton, Dalton menyampaikan bahwa partikel-partikel itu seperti bola-bola yang pejal. Jadi atom itu digambarkan seperti bola pejal dan partikel itu seperti itu. Jadi kalau kita punya gas oksigen, maka ada satu bola pejal oksigen. Hidrogen juga demikian. Jadi kalau hukumnya Gay-Lussac digabungkan dengan yang disampaikan oleh John Dalton berkaitan dengan atom, maka hukum ini seperti tidak bermasalah dengan hal tersebut. Jadi kalau atom menurutnya Dalton, hidrogen itu adalah satu, gas hidrogen itu punya satu atom seperti ini, dilambangkan dengan satu atom dan dipikirkan sebagai sebuah satu atom ditambah dengan satu atom oksigen, maka menghasilkan uap air yang merupakan gabungan dari oksigen dan hidrogen. Mengapa Dalton melambangkan hidrogen dan oksigen ini sebagai satu bola yang pejal? Karena dianggap bahwa oksigen dan hidrogen adalah satu unsur. Unsur itu dilambangkan dengan satu buah atom. Dan satu atom itu dilambangkan dengan satu bola pejal. Kalau air itu adalah senyawa. Senyawa itu gabungan dari dua atau lebih atom. Maka tidak masalah ketika ada satu hidrogen ketemu dengan satu oksigen menghasilkan satu buah molekul air, perbandingannya tetap bulat dan sederhana. Pun demikian ketika percobaan-percobaan gas itu menyimpulkan bahwa tidak hanya satu volume hidrogen yang bergabung dengan satu volume oksigen ternyata, tetapi dua volume hidrogen dengan satu volume oksigen. Dalton melambangkannya menjadi atom semacam ini. Ada dua bola atom hidrogen dan dua bola oksigen bergabung menjadi uap air. Perbandingannya tetap sama, bulat dan sederhana, 2:1 Meskipun teori yang disampaikan oleh Dalton dengan hukum yang dikemukakan oleh Gay-Lussac ini sepertinya sejalan, tetapi penyelidikan berikutnya menunjukkan bahwa sebenarnya ada permasalahan, ada perbedaan antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Salah satu ilmuwan yang menyampaikan hukum yang sepertinya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Dalton tadi adalah Amedeo Avogadro. Ini adalah ilmuwan bangsa Italia yang mengemukakan tentang
hukumnya atau yang dikenal sebagai hukum Avogadro, yang menyatakan bahwa pada tekanan dan temperatur yang sama, gas-gas yang memiliki volume yang sama mengandung sejumlah partikel yang sama. Jadi saya ulangi, pada temperatur dan tekanan yang sama, gas-gas yang memiliki volume yang sama mengandung jumlah partikel yang sama. Ini bisa dinyatakan dalam formula sebagai berikut. P1V1 per T1N1 sama dengan P2V2 per T2N2. P adalah tekanan, V adalah volume, T adalah temperatur, dan N adalah jumlah partikel. Jadi hubungannya adalah seperti ini. Atau lebih singkat lagi adalah volume 1 dikalikan dengan partikel 2 dengan volume 2. Kalau temperatur dan temperatur dan tekanannya sama tapi memiliki volume yang berbeda, maka kita bisa menentukan jumlah partikel kalau volumenya diketahui dan salah satu jumlah partikelnya diketahui. Nah, kalau kita kembali lagi ke apa yang disampaikan tadi di awal, kalau kita punya hidrogen yang bereaksi dengan oksigen menghasilkan uap air, pada penyelidikan yang lebih teliti, eksperimen yang lebih teliti menunjukkan bahwa untuk membentuk air diperlukan 2 volume hidrogen dan 1 volume oksigen untuk menghasilkan 2 volume uap air. Jadi 2 volume hidrogen ditambah dengan 1 volume oksigen menghasilkan 2 volume uap air. Agar perbandingan antara reaktan dan produknya menjadi bulat dan sederhana oleh Gay-Lussac, jadinya seperti ini. Kalau kita berpegang pada teorinya Dalton, maka kita bisa menggambarkan, tadi kita bisa menyampaikan bahwa di dalam persamaan reaksi itu ada model molekul yang bisa kita tempatkan di sini. Jadi kalau kita punya model atom yang disampaikan oleh Dalton, tadi kita punya hidrogen dan 1 oksigen, hasilnya adalah 2 uap air. Semestinya jadinya adalah seperti ini. Dua hidrogen, 1 oksigen, 2 air, 2 molekul air. Kalau dilihat jumlah bulannya kurang karena di sebelah kiri ada 3 bulatan atau 3 bola, di sebelah kanan ada 4 bola. Maka harusnya seperti ini, dan ini menjadi salah lagi. Ini secara molekul benar bahwa ada 2 hidrogen ketemu dengan 2 oksigen akan menghasilkan 2 air, jadi 2 bulatan seperti ini. Tetapi sekali lagi bahwa kenyataannya di dalam eksperimen yang benar adalah 2 hidrogen ketemu dengan 1 oksigen menghasilkan 2 uap air. Ini hanya bisa dilakukan jika yang seperti ini. Jadi ada 2 hidrogen, 1 oksigen menghasilkan air. Jadi yang benar adalah seperti ini. Oleh karena itu, ini bertentangan dengan teorinya Dalton tadi, atau memperbaiki teorinya Dalton bahwa hidrogen tidak terdiri dari hanya 1 bola saja, akan tetapi hidrogen terdiri dari 2 atom hidrogen atau sebuah molekul di atomik. Jadi gas hidrogen itu bukan sebuah unsur, akan tetapi sebuah molekul. Apa yang disampaikan oleh Avogadro, hipotesisnya ternyata memperbaiki teori atom dari Dalton bahwa hidrogen itu bukan merupakan sebuah unsur, akan tetapi sebuah molekul diatomik yang semacam ini. Ini adalah goncangan pada teori yang sudah mapan tadi. Jadi sebuah teori kadang-kadang sepertinya benar, tapi begitu penyelidikan-penyelidikan yang berikutnya dengan lebih teliti lagi, kita bisa menemukan bahwa ada sesuatu yang janggal atau sesuatu yang salah untuk menjelaskan fenomena yang ada di kehidupan kita. Kita bicara tentang atom seperti yang sudah disampaikan oleh Dalton tadi.
Dalton sendiri tidak pernah melihat atom sebenarnya, bahkan sampai sekarang mungkin belum ada orang yang melihat atom. Jadi dia hanya menteorikan bahwa ada sesuatu yang disebut sebagai atom di dalam setiap materi. Kita bisa membayangkan bahwa materi itu terdiri dari berbagai macam atom, dan kita sudah mengetahui lewat hipotesisnya Avogadro yang pernah dihitung juga oleh Loschmidt. Anda silahkan cek lagi perkembangan teorinya. Kita bisa membayangkan bahwa materi terdiri dari bukan berbagai macam atom, tapi banyak sekali atom, maksud saya. Jadi ada banyak sekali atom di dalam suatu materi. Kita bisa membayangkan atom itu kecil, sangat kecil, sehingga kita tidak bisa mengkuantakan satu demi satu atomnya. Oleh karena itu kita menggunakan suatu satuan yang langsung menunjuk kebesaran yang mengumpulkan dari satuan-satuan atom yang kecil itu. Kita mengenalnya sebagai mol. Definisi mol yang terbaru 2007 menyatakan bahwa mol adalah sejumlah materi yang berisi partikel sebanyak 6,02, sebenarnya ini 6,02214076 dan seterusnya masih panjang, kali 10 pangkat 23, atau kita biasa menyebutnya 6,02 kali 10 pangkat 23 dari partikel tersebut. Jadi saya ulangi, definisi mol yang terbaru bukan materi yang mengandung partikel setara dengan partikel yang ada pada 12 gram atom C12, akan tapi definisinya sudah diperbaiki menjadi sejumlah materi yang mengandung partikel sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel tersebut. Kalau natrium 1 mol itu berarti ada sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 atom natrium dan seterusnya. Bilangan 6,023 kali 10 pangkat 23 kita kenalkan pada siswa kita sebagai bilangan Avogadro. Ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 ini adalah bilangan yang sangat banyak. Kita bisa membayangkan partikel 1 mol itu jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau ada jumlah 1 mol manusia, jumlahnya sangat-sangat banyak, akan memenuhi bumi. Jadi kalau kita punya beras sebanyak 1 mol biji beras, itu sudah sangat banyak beras. Nah, karena atom itu sangat kecil, bahkan jumlah yang sangat banyak ini pun kita bisa melihatnya secara kasat mata sebagai jumlah yang sangat kecil. Kalau ada yang bertanya, berapa sih massa atom itu sebenarnya? Nah, kita tidak bisa menimbang massa suatu atom, akan tapi kita bisa membandingkan satu atom dengan atom yang lainnya yang kita sebut sebagai massa atom relatif. Nah, untuk membandingkan satu atom dengan atom yang lainnya, kita perlu standar. Standar yang digunakan oleh ilmuwan pada zaman modern sekarang ini adalah menggunakan C12. Jadi kenapa pakai C12? Nanti diterangkan pada siswa bahwa karbon itu punya beberapa macam. Nanti akan dipelajari di atom pada bab selanjutnya. Tetapi yang jelas mereka dapat mengetahui bahwa di sini ada isotop C12. Mengapa C12? Karena C12 ini merupakan isotop yang terbanyak atau karbon yang terbanyak yang kita ketahui. Dan mengapa digunakan karbon? Karena di dalam suhu kamar dia berupa padat. Sebelumnya kita menggunakan atau ilmuwan menggunakan hidrogen sebagai pembanding karena dianggap hidrogen merupakan atom terkecil, maka digunakan sebagai pembanding. Tetapi ternyata ada beberapa kesulitan, salah satunya adalah karena hidrogen pada suhu kamar berupa gas. Jadi ketelitiannya agak lebih rendah daripada kita menggunakan padat. Pada suatu saat juga kita menggunakan oksigen karena merupakan unsur yang paling banyak dikenal atau yang paling banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari.
Dan pada beberapa dekade yang lalu, sampai dengan beberapa dekade yang lalu, buku-buku fisika masih menggunakan perbandingan dengan menggunakan oksigen, tetapi sekarang sudah dipastikan bahwa semuanya menggunakan perbandingan dengan menggunakan atom C12. Dengan menggunakan perbandingan ini, kita akan memperoleh hubungan seperti ini. Jadi massa atom relatif suatu unsur bisa kita hitung sebagai massa rata-rata. Ingat massa rata-rata ya, bukan satu saja, karena kita akan mendapati bahwa walaupun unsurnya sama, isotopnya, jenis-jenis atomnya bisa berbeda. Saya ulangi, massa atom relatif dari suatu unsur adalah massa rata-rata dari satu atom suatu unsur dibagi dengan 1/12 massa atom C12. Demikian juga senyawa. Senyawa itu memiliki massa molekul relatif. Massa molekul relatif suatu senyawa itu adalah massa rata-rata satu molekul dari suatu senyawa dibagi atau dibandingkan dengan 1/12 massa atom C12. Jadi kita menggunakan perbandingan ini. Untuk membelajarkan ini kepada siswa, kita bisa melakukan demonstrasi atau kerja yang tidak harus langsung menggunakan reaksi, akan tapi kita bisa menggunakan perbandingan. Misalnya kita menghitung massa biji-bijian dibandingkan dengan biji-bijian yang lain. Kita mengumpulkan berbagai macam biji, dari biji salak, biji kelengkeng, yang lebih kecil lagi biji jagung, mungkin juga biji padi, tapi jangan biji sawi karena agak susah. Boleh saja, nanti mungkin boleh saja dengan biji sawi untuk menghitung sebenarnya biji sawi itu berapa per gramnya, dan kita membandingkan. Nah, kita menggunakan salah satu dari biji-bijian tersebut yang paling atau yang kita sepakati, mana yang paling bisa digunakan untuk menjadi standar. Dengan siswa kita bisa menetapkan salah satu standarnya, mungkin yang paling ukurannya paling rata di antara semuanya. Kalau biji lengkeng kan ada yang lebih kecil, ada yang besar dan sebagainya. Termasuk juga biji salak itu. Mungkin biji padi lebih konstan, atau mungkin biji jagung juga lebih konstan dan sebagainya. Mana yang akan digunakan? Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengenalkan pada siswa bagaimana menghitung massa atom relatif. Kita sudah mengenalkan pada siswa tentang mol, bagaimana mencacah partikel-partikel yang kecil, sangat kecil, menjadi suatu bilangan yang bisa kita tentukan menggunakan, yang bisa kita indra dengan menggunakan suatu satuan yang tidak lagi menggunakan hitungan partikel, tetapi kita menggunakan satuan yang disebut sebagai mol. Kemudian Anda juga sudah menjelaskan pada siswa tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif, serta volume molar dan massa molar. Dari sini kita bisa memulai bagaimana kita melakukan hitungan atau segi matematis dari kimia, atau yang disebut sebagai stoikiometri sesungguhnya. Yang pertama adalah kita mengenalkan konversi dari satuan. Konversi satuan yang pertama yang saya tampilkan di sini adalah dari massa ke mol dengan menggunakan massa molar. Jadi dari massa ke mol dengan menggunakan massa molar adalah dengan mengalihkan massa itu dengan 1 mol per massa molarnya dari partikel itu untuk mendapatkan molnya. Dan sebaliknya, kalau dari mol akan dikalikan dengan massa molar per 1 mol untuk mendapatkan massanya. Contohnya adalah kalau kita punya 35 gram aluminium, berapa molkah sebenarnya di dalam 35 gram aluminium itu? Maka kita konversikan dari 35 gram untuk massa molar dari aluminium itu adalah 27 gram, maka konversinya menjadi 35 gram kali 1 mol per 27 gram
aluminium, maka hasilnya adalah 1,3 mol aluminium. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa kita tidak boleh hanya menuliskan 35 per 27, langsung ketemunya 1,3 mol, karena 35 per 27 itu hasilnya bukan 1,3 mol. Tidak pernah ada bahwa 35 dibagi 27 itu sama dengan 1,3 mol. 35 per 27 itu hasilnya adalah 1,3. Ya. Jadi untuk mendapatkan mol harus dari 35 gram dikali 1 mol per 27 gramnya. Jadi di dalam 27 gram itu ada 1 mol, di dalam 1 mol itu ada 27 gram gitu maksudnya. Dibacanya seperti itu. Maka jadinya 35 gram aluminium itu hasilnya adalah 1,3 mol. Nah, sebaliknya kalau kita punya silikat 0,8 mol, maka massa molar silikat itu adalah 60. Hasilnya adalah 0,8 mol silikat dikalikan dengan 60 gram silikat untuk setiap molnya. Untuk setiap 1 mol silikat hasilnya adalah 48 gram silikat. Demikian juga untuk konversi satuan berikutnya, yaitu satuan dari mol ke volume. Untuk satuan mol ke volume dengan mengalihkan 22,4 liter untuk setiap molnya, harus ditekankan bahwa ini adalah kondisi standar pada tekanan dan suhu standar. Jadi, Anda harus menuliskannya kalau misalnya seperti ini, berapa jumlah mol karbon dioksida yang ada di dalam 55,5 liter. Maka sebenarnya di belakangnya Anda harus dalam kurung STP. Karena 55,5 liter kalau bukan STP bisa berbagai macam molnya. Hitungannya bisa berbagai macam. Ingat tadi yang sama itu adalah pada tekanan dan suhu tertentu. Kalau 22,4 liter itu pada tekanan dan suhu standar. Kalau tidak, maka hanya ditulis T, P. Jadi Anda harus membandingkan dengan volume gas yang lainnya yang ada yang sudah diketahui pada tekanan dan temperatur tersebut. Kalau STP, Anda bisa menggunakan 22,4 liter. Nah, ini sering terjadi, siswa langsung mengalihkan 22,4 walaupun bukan pada STP. Jadi itu perlu ditekankan. Oke, kita hitung. 55,5 liter gas CO2 pada STP adalah 55,5 liter dan 1 molnya tiap 22,4 liter. Jadi hasilnya adalah 2,48 mol karbon dioksida. Jadi sekali lagi STP harus ditekankan. Nah, kalau mengubah dari volume STP menjadi molnya, tinggal dikalikan 1 mol per 22,4 liter. Itu yang perlu diberikan kepada siswa kita. Selanjutnya adalah mengubah mol ke jumlah partikel dikalikan dengan bilangan Avogadro untuk setiap molnya, atau kalau dari jumlah partikel untuk menjadi mol, maka dikalikan dengan 1 mol untuk per bilangan Avogadro-nya. Sekali lagi yang perlu ditekankan di sini bahwa Anda harus selalu menekankan penggunaan satuan. Jadi mengoperasikan matematisnya, mengkonversikannya harus disertai dengan satuan. Kita lanjutkan dengan persamaan reaksi. Kita balik lagi ke persamaan reaksinya. Kita akan membahas tentang sisi kuantitatif dari persamaan reaksi. Kalau di awal kita hanya menjelaskan tentang bagaimana menuliskan persamaan reaksi dari deskripsi yang panjang menjadi sebuah simbol yang singkat. Bagaimana kita menuliskan simbol-simbol unsur atau rumus-rumus senyawa di dalam sebuah persamaan reaksi. Dan bagaimana kita membaca sebuah persamaan reaksi, tetapi sebenarnya persamaan reaksi tidak hanya berhenti di situ, ada sesuatu yang khusus lagi yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Anthony Lavoisier, yaitu
atom dari sebuah benda atau materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dia hanya dipindahkan atau dirubah susunannya ke dalam sebuah partikel-partikel yang baru. Jadi di dalam persamaan reaksi kimia, prosesnya adalah kita hanya memindahkannya, tidak menghilangkannya atau menciptakan sesuatu yang baru. Jadi di dalam reaksi kimia biasa, sebuah reaksi kimia yang terjadi di dalam sistem yang terisolasi atau sistem yang tertutup, massa produk itu akan sama dengan massa reaktan. Ingat, harus di dalam sistem yang tertutup. Tertutup artinya reaktan dan produknya masih tetap ada di dalam sistem tersebut, tidak menghilang atau tidak diambil. Dengan menggunakan dasar ini, kita akan menyetarakan persamaan reaksi. Jadi uniknya dari persamaan reaksi kimia adalah tadi tidak hanya sekedar memendekkan deskripsi yang panjang dari sebuah fenomena reaksi, akan tetapi ada hubungan antar lambang-lambang yang kita tuliskan di situ, yang kita sebut sebagai persamaan reaksi, yang kalau sudah sesuai dengan hukumnya Anthony Lavoisier tadi, kita sebut sebagai persamaan reaksi setara. Untuk sampai pada reaksi setara, kita akan melakukan beberapa langkah yang perlu kita jelaskan pada siswa kita. Yang ingin saya tekankan di sini pada Anda adalah jangan menggunakan reaksi-reaksi yang rumit yang mengesankan bahwa kimia itu susah. Yang kedua adalah jangan dulu menggunakan persamaan-persamaan matematis untuk menyelesaikan persamaan reaksi kimia. Kita gunakan dulu langkah sederhana supaya siswa memahami dan cintai kimia dulu. Langkah-langkahnya adalah yang seperti ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi setiap elemen yang ditemukan dalam persamaan reaksi. Kemudian jumlah atom dari setiap jenis atom harus sama di setiap sisi persamaan setelah disetarakan. Itu yang paling penting untuk diingat oleh siswa kita. Itu yang pertama harus diingat. Karena nantinya jenis unsur yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu harus sama. Ya, tidak hanya jenisnya, sebenarnya juga jumlahnya. Tetapi yang pertama kali kita identifikasi adalah jenisnya dulu. Kemudian yang kedua adalah kita melihat berapa muatan bersih di setiap sisi persamaan reaksi. Muatan bersih harus sama di setiap sisi persamaan setelah seimbang. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu penting untuk yang di awal ini. Ini penting kalau sudah mulai masuk yang pengionan, atau Anda akan memberikan contoh ion, ini akan diberikan. Tetapi kalau tidak, maka sebenarnya jumlah yang kita berikan untuk awal-awal ini adalah jumlahnya adalah 0. Oleh karena itu, ini hampir seperti tidak diperhatikan ya. Tapi kalau Anda akan menggunakan persamaan yang menggunakan ion, maka itu diberi tekanan pada siswa kita. Kemudian langkah ketiga adalah jika memungkinkan, mulailah dengan unsur yang ditemukan dalam satu senyawa saja di setiap persamaan. Jadi lihat yang hanya ditemukan di satu saja, jadi bukan dua. Karena di dalam beberapa reaksi, suatu unsur mungkin akan muncul di beberapa senyawa. Jadi utamakan yang satu dulu, kemudian ubah koefisien angka di depan senyawa atau molekul, sehingga jumlah atom unsurnya sama di setiap sisi persamaan. Ingat, untuk menyeimbangkan persamaan, tidak boleh mengubah subskripnya. Jadi rumus molekul tidak boleh. Ini perlu ditekankan ulang dan ulang kepada siswa, karena pengalaman saya mengajar pada suatu SMA, mereka mengubah subskripnya, termasuk subskripnya ini diubah supaya mendapatkan jumlah yang tepat. Jadi kita menekankan pada siswa bahwa suatu molekul itu punya rumus dengan subskrip yang tertentu, tidak boleh diubah, karena kalau diubah senyawanya sudah
berubah. Kalau senyawanya sudah berubah, berarti reaksinya juga akan berubah. Tidak seperti itu lagi. Oleh karena itu, tidak boleh mengubah subskrip, hanya boleh mengubah koefisien. Sekali lagi, kita akan menekankan mana yang disebut dengan koefisien. Selalu cek dan recheck. Kalau sudah menyeimbangkan satu elemen, maka cek ke elemen yang lain apakah sudah setara atau belum, dan seterusnya. Kemudian mungkin kita perlu mengubah beberapa hal sampai dengan setara. Dan yang paling mudah adalah elemen yang ditemukan dalam bentuk murni dihitung yang terakhir. Karena hanya satu, maka akan lebih mudah daripada yang ada pada gabungan. Yang terakhir adalah cek untuk memastikan muatan di kedua sisi dan jumlah dan serta jenis unsur itu sudah setara. Kita berikan contoh pada siswa kita. Contohnya adalah seperti ini, yang paling sederhana. Kalau kita punya metana yang dibakar seperti yang tadi, metana yang dibakar di udara, yang terbakar di udara menghasilkan CO2H2O. Nah, tanda tanya itu mewakili koefisien. Jadi koefisien di sini Anda harus menekankan pada siswa mana yang dimaksud dengan koefisien dan mana yang dimaksud dengan subskrip. Mana yang boleh diubah dan mana yang tidak boleh diubah. Langkah-langkahnya akan menjadi seperti ini. Penyetaraan persamaan reaksinya. Persamaan reaksi dari pembakaran metan adalah seperti ini. H ditemukan di CH4 dan H2O, maka ini sebagai yang pertama. Jadi kenapa bukan O? Karena O ditemukan di sebelah kanan itu ada 2 molekul yang mengandung O, dan di kiri memang hanya 1, tapi di kanan ada 2. Kalau H, itu ada 1 di kiri dan 1 di kanan. Oleh karena itu kita akan menggunakan H. Sekali lagi kenapa bukan O? Karena O juga ada yang unsur ya, molekul unsur. Karena sendirian molekul unsur, maka O bisa digunakan yang terakhir. Kita mulai dengan hidrogen. Kita punya 4 hidrogen di CH4, kemudian 2 di H2O. Oleh karena itu kita mengalihkannya dengan 2, jadinya adalah 1 CH4 ditambah dengan O2, berapapun koefisiennya, kemudian CO2 dan 2H2O. Kita cek lagi. Karena CH4-nya kita sudah punya koefisien 1, maka kalau ada CH4 dan ada CO2, ada 1 dan 1, maka koefisien CO2 juga menjadi 1. Jadi CO2 H2O. CH4 jadi CH4 dan CO2 adalah sama seperti ini. Dan yang terakhir yang belum punya koefisien adalah O2, dan ini yang terakhir karena dia bebas unsur. Kita punya 2 buah O di CO2 dan 1 O di H2O. Tapi karena ada 2 molekul H2O, maka ada 2 O. Maka kita punya 4 O di sebelah kanan. Karena O itu bentuknya diatomik, maka kita tidak perlu 4 oksigen, tapi hanya 2 oksigen. Maka reaksinya yang total adalah 1 CH4 ditambah 2 O2, tanda panah, 1 CO2, dan 2 H2O. Karena 1 itu tidak perlu kita tuliskan, maka kita hanya menuliskan CH4 plus 2 O2 menjadi CO2 plus H2O. Itu saja. Jadi kita menekankan pada siswa cara yang seperti ini. Jangan menggunakan persamaan matematis dulu. Jadi kita biasakan untuk siswa menyelesaikan persamaan-persamaan sederhana sebelum kita tingkatkan pada level yang berikutnya. Jangan buru-buru diberi sesuatu yang sukar, karena siswa akan jenuh terlebih dulu sebelum mereka belajar kimia. Setelah mereka tahu tentang persamaan reaksi dan bagaimana menyetarakan persamaan reaksi, dari situ kita mempunyai hubungan antara antar mol, persamaan mol
dan kita bisa menerapkan hitungan-hitungan yang sudah kita berikan di awal, bagaimana hubungan antar mol di dalam persamaan reaksi dan kuantitatifnya. Yang terakhir yang kita berikan adalah reaksi pembatas, yang habis terlebih dulu kita sebut sebagai reaktan pembatas, dan yang sisanya kita sebut sebagai reaktan sisa atau ekses. Itu adalah stoikiometri bagian kuantitatif. Jadi langkah-langkahnya, pendalamannya akan diserahkan pada Anda. Bagaimana Anda memperdalam akan tergantung pada bagaimana siswa menangkapnya, tetapi langkah-langkahnya adalah seperti yang saya berikan itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemikiran pada Anda untuk menggali lebih dalam tentang bagian kuantitatif dari stoikiometri, dan silakan Anda berlatih lebih banyak bagaimana membelajarkan stoikiometri kuantitatif. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan pada diskusi psikologi atau pada komentar di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.